gimana ini bang, kita nyasar. Tenang, jangan panik. Jarak 500 meter, si Babai kelihatan bang. Si Babai kelihatan? Iya, kelihatan. Bye, gue sabutin dong, bye. Dia gak nyaut, mukanya bener-bener pucet. Udah sadar, terus lagi kita jalan berlima, masuk lagi sama si Marlina. Jatuh lagi dia. Si Marlina masuk lagi? Iya, nangis lagi. Susah amat nyampe ke Leuweung Awi tempat camping itu, bener-bener susah, bener-bener setengah mati lah. Bawa orang yang 2 orang itu, wah, si Marlina jatuh bang. Iya. Jatuh, nangis lagi dia. Wah, gue udah mulai, ini nangis, kenapa? Apakah pendaki salak yang hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu narasumber pendaki dari Bogor. Dan dia jauh-jauh nih dari Bogor datang ke Jakarta buat berbagi cerita ke teman-teman semua nih. Nah, dia mau cerita tentang pengalaman horornya waktu naik Gunung Salak pada tahun 2021. Lu tahu kan Gunung Salak tuh kayak apa, dan pengalaman ini horor banget sob, dan sampai-sampai dia kesurupan dan sempat tersesat di hutan Gunung Salak itu. Orang samping gue ini dia berdua nih mau cerita, langsung dua-duanya mau cerita biar lebih greget dan lebih real ya ceritanya itu ya. Oke, kita kenalan siapa orang yang di samping gue ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya bang? Babai. Bang Babai. Iya. Thank you nih Bang Babai ya. Iya. Jauh-jauh dari Bogor. Bogornya mana bang? Luwiliang. Luwiliang ya? Iya. Oke. 2,5 jam lah kemari ya bang? Iya, 2 jam Mantap. setengah. Langsung saja kita ke Gibah Misteri. Nah, langsung aja nih kita akan ngasih pengalaman horor dari mereka berdua nih waktu mendaki Gunung Salak. Gimana bang pengalaman lo bang? Jadi pengalaman pertama, Babai ngasih tahu ke gua bahwa di situ ada open trip ke Salak nih. Emang kebetulan gua pengen banget nih ke Salak nih. Gimana nih caranya nih? Dia katanya, udah dia ada open trip. Ya udah, kita open trip. Kita di grup ada 5 orang. Yang grupan Luwiliang doang. Iya. Ternyata di sana semua total pendakian ada 11 orang, ceweknya ada 2 orang. Singkat cerita kita kumpul di base camp. Udah beres maksi, kita naik Pia Haji Saka. Pia Haji Saka dari pos maksi ke tempat petilasan sekitar setengah jam kurang lah. Singkat cerita kita nyampe di petilasan, kita istirahat dulu, sebat dulu sambil nunggu orang Jakarta itu belum nyampe. 2 orang, udah sampai 2 orang gitu. Kita diam udah gitu. Udah kita lanjut lagi perjalanan. Nah, 10 orang itu udah duluan, gua paling belakang. Gua inisiatif lah untuk untuk gua sopan lah di situ lah, karena gua di situ pendakian baru pemula, walaupun gua asli orang situ, tahu lah gitu. Udah gitu gue inisiatif untuk bilang punten, assalamualaikum, abdi ngiring ngalangkung. Udah gitu jalan nemu pertigaan, ada yang lurus ada ke kiri. Ya udah kita belok ke kiri katanya. Ya udah singkat cerita terus kita perjalanan 11 orang, nggak terjadi hal apa-apa, semuanya berjalan dengan normal sampai ke pos 1. Singkat cerita kita lanjut lagi perjalanan sampai ke pos 2. Kita perjalanan di pos 1 ke pos 2 sekitaran 2 jam kurang. Udah sampai ke pos 2, kita istirahat dulu, kita sebat dulu, kita santai-santai dulu, relax. Udah sampai pos 2, karena kita baru perdana ke situ, udah singkat cerita kita lanjutin perjalanan sampai ke Haji Solomon. Nah, gua jalan terus sampai Haji Solomon. Gua bingung di situ bang. Bingungnya ada pendaki yang turun dari bawah bilang gini, bang, di Leuweung Awi di tempat camp itu udah rame, lu naik ke atas nggak bakalan bisa buat tenda katanya. Kata dia. Nah gue di situ bingung dong sama orang-orang
yang punya open trip di situ, gimana nih kita berunding dulu, gimana nih kita mau ngecamp di Haji Solomod atau mau ngecamp di Leuweung Awi. Udah kita ngecamp di Leuweung Awi aja. Emang posisi ada buat bikin tenda, tapi tempatnya nggak memungkinkan lah di Haji Solomod itu. Singkat cerita dia naik ke atas, kita nungguin sambil ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda kayak gitulah. Di situ nggak ada yang mencurigakan. Udah gitu sampailah si Urip balik lagi ke Haji Solomod. Dia bilang gini, ada kok, kita bisa lah buat bikin tenda. Kita berunding-berunding, ya udah kita ke Leuweung Awi aja campnya biar enak, biar summitnya deket, nggak terlalu jauh. Singkat cerita yang lain sudah sampai ke Leuweung Awi, gua, si Abah sama orang Jakarta itu yang agak gendut paling belakang. Udah paling belakang gitu, di situ udah hujan deras banget. Gua udah mantelan, udah sampai ke Leuweung Awi. Alhamdulillah yang punya open trip itu udah pasang playseat bang, udah pasang playseat. Nah di situ bang, udah hujan deras, udah reda gitu, gua keluar tenda buat sebat lah. Singkat cerita gua kencing di situ, teman-teman pada kencing. Nah di situ bang, yang bikin gua aneh, masa sih di hutan ada suara kayak gitu? Suara apa bang? Pas gua tanya sama teman-teman cuman gua doang yang ngedenger. Ada suaranya kecil, jauh, tapi lantang banget ke kuping. Jadi suara gini, jamu. Nah, itu bang yang bikin gua penasaran. Gua dengerin jamu. Masa sih udah malam sekitaran jam 8:30 lah itulah. Masa sih ini di tempat kayak gini ada yang jualan jamu? Nah, itu kata gue teh, astagfirullahaladzim. Ya udahlah, gua mencoba berpikir positif thinking aja lah. Udahlah, nggak apa-apa, itu cuman entah gua salah denger, tapi itu bener-bener jelas banget ke kuping gua bang. Jelas banget ya? Iya, jelas banget itu suaranya, tapi kecil. Gua udah ngedenger gitu, ya udahlah, gua berpikir positif aja lah dari situlah. Ya udah, gua tidur lah di situ. Udah tidur, kita summit sekitaran jam 6:30 udah dibangunin. Summit. Ya udah, gua persiapan dulu apa-apa buat summit. Sekitaran jam 7 kita berangkat lah. Udah berangkat, kita nge-trek ke puncak Pajar Kencana. Ya, di situ jalan terus. Begitu trek sekitaran 2 jam, kurang lebih 2 jam lebih atau sampailah gua di puncak Pajar Kencana. Yuk, summit lagi nggak ke puncaknya? Nah, yang summit sekitaran 8 orang, yang lain nggak summit karena ada yang nggak diizinin juga. Iya bang, jadi pas kan saya mau summit di Pajar Kencana. Jadi gimana ya, jalan juga susah bang. Ada apa sih, ada yang nahan. Terus temen juga udah maksa tuh 2 orang, ayo bay ke Manik 2-nya. Kagak, mau turun aja berdua. Ya udah turun tuh, ini mah kan ke Manik, saya turun. Iya. Udah gitu, ya udahlah, gua lanjut lah kalau dia nggak mau summit ke Manik 2-nya. Singkat cerita, gua sampai ke puncak sekitaran jam 10:30. Gua minum dulu di situ, nyemil kayak gitu. Gua foto-foto dulu. Jam 11-an gua turun. Nah, gua ambil kesimpulan gini bang, kenapa ini grup gua doang yang kayak gini? Ternyata ada yang TikTok yang sompral, bener-bener sompral, yang baru pertama gue pendaki bilang kayak gitu, sampai dia bilang bangsat lah, anjing lah, tai lah, kasar banget dia lah. Wah anjir ini trek gila, bangsat, gua capek gini lah. Sampai dia niruin suara babi, suara monyet. Nah itu sompral banget. Itu astagfirullahaladzim. Ini kenapa ini orang kok sompral banget? Ini kan tahu kita ini lagi di Salak, bukan di bukit-bukit yang gitulah. Iya. Jadi gitu, singkat cerita, gue nyampe lagi dong ke puncak Pajar Kencana. Nah, yang lain udah sampai puncak Pajar Kencana, gue datang terakhir, Nah, si Marlina itu ngajak gue turun. Bang, ayo turun yuk. Gue baru duduk. Ayo bang, turun bang. Ya udah,
Gua ngikutin dong dia, udah turun biar kita istirahat di Leuweung Awi. Udah sampai puncak Pajar Kencana, gua turun, gua, si Marlina sama si Sanoy. Si Sanoy itu admin kedua yang punya open trip. Udah gitu nemu pertigaan, harusnya jalan itu ke kiri, yang jalan trek yang benernya. Si Sanoy udah bilang kayak gini, udah kita motong jalan aja biar agak cepet. Ya udahlah, kita motong jalan dong ke kanan. Dari pertigaan itu kita belok kanan terus sekitaran setengah jam kurang lah, gue lupa lagi. Gue nemu pertigaan lagi bang. Gue nemu pertigaan lagi, harusnya jalan yang bener itu ke kiri. Kata si Sanoy, kita ke kanan. Kata dia, ya udahlah, gue ngikutin karena dia udah sering ke situ, karena gue pemula, ya udahlah gue ikutin lah. Pan gue nggak tahu treknya ke sini itu, gue nggak tahu gitu. Ya udahlah gue ikutin lah. Gue belok kanan. Nah di situ udah sampai pertigaan kedua kita belok kanan. Di satu pohon itu di trek lurusnya ada, kan kalau di Salak 2 itu jalan benernya itu ada tali rapia. Itu pasti jalan benernya kalau di Salak. Ya itu mah pengalaman gua aja bang gitu. Terus dari ke kanan gua lurus, ada tuh pohon, satu pohon kecil sekitar segini pakai tali rapia biru. Kata gua, wah bener nih jalannya nih. Ya udah gua ikutin terus sampai terjal banget lah. Gua kurang lebih 1 jam lah. Gua jalan terus, treknya udah bener-bener nyerodot lah gitulah, gue udah susah, udah cucuk banget lah, ada pohon gini, gua ngebawahin pohon lah, terus sekitaran 1 jam, mentok bang, ternyata treknya Gak ada jalur lagi. gak ada jalur, bukan gak ada jalur lagi, ada jalur, tapi itu belum pernah keinjek sama manusia, gak ada jejak manusia. Itu pas tek abis, udah gak ada jalan lagi. Itu si Sanoy terus kekeh dia itu suruh gua lurus terus lurus aja, itu jalannya bener. Kata gua teh, ini jalan ke depan gak ada tapak manusia, gak mungkin manusia bisa ke situ, soalnya bener-bener terjal banget bang ke bawahnya, rimba banget lah. Gua di situ mikir gimana, terus si Sanoy ngebisikin gua supaya dia jalan lurus terus. Gua tuh udah gitu si Marlina udah mulai panik tuh, tenang, kita bakalan bisa keluar dari sini. Udah bang, kata si Marlina, kita balik lagi aja. Nah di sini bang yang mulai aneh. Ya pas gue balik lagi ke jalan yang itu lagi, terus gue jalan lagi, gue balik putar arah, gue jalan sama yang gue turun itu beda jalannya. Iya, jadi kok ini perasaan kok ini jalan beda banget. Padahal itu jalan cuman itu doang yang jalannya. Gua ngomong dong sama si Marlina, Mar, kita ini tadi lewat sini nggak? Kata dia, kita nggak lewat sini bang. Wah, udah mulai panik dong. Ya udahlah, gua mencoba berpikir positif lah, gimana caranya. Terus gua naik lagi ke putar arah itu, mentok lagi bang. Mentok sama tebing yang atas sekitaran 10 meteran lah. Gue bingung dong. Si Sanoy entah gimana caranya, itu si Sanoy udah di atas tebing itu bang. Dia udah naik duluan. Dia kekeh terus, ayo kesini. Gitu dia. Ini aja ada jalan kok buat manusia, ada tapak manusia. Gue lihat mukanya, wah ini beda banget ini mukanya nih, kata gue teh. Udahlah, si Marlina udah panik banget bang, gimana ini bang, kita nyasar. Tenang, jangan panik. Pokoknya gimana caranya kita keluar dari sini, kita pasti keluar, jangan panik. Alhamdulillah gua, si Sanoy udah mukanya udah beda banget. Gak lama si Marlina jatuh. Singkat cerita, gua bingung gua gimana sih caranya si Marlina itu biar bisa diri lah. Gua pijitin dulu kakinya gimana biar bisa tenang, kita bisa keluar kok dari sini, tenang. Gue inisiatif dong, karena di situ
gua perdana ke Salak 2 itu, gua nggak tahu arah pulang lagi. Udah gua stek di situ, Bang. Iya. Si Sano itu tetep dari atas itu ngegupain tangan, ayo sini ke atas, ini jalannya bener kok. Gua dari tadi gua ngikutin dia juga, gua udah nyasar. Kalau gua diikutin lagi, ntar gua nyasar lagi gimana? Iya. Ya udah dong, gua inisiatif, teriak dong gua, tolong, bah. Nah sekitar gua teriak 15 menit, gak ada saut. Gua udah mulai panik sedikit lah, tetap berpikir positif gimana caranya kita keluar dari sini nih. Tolong. 15 menit, setengah jam, ada yang nyaut. Wait, alhamdulillah ada yang nyaut nih, kata gua teh. Berarti ada orang nih. Tolong, woi, bah, woi. Lu di mana? Sia di mana? Aing di dia, gua di sini. Tolong, gua keluar trek ini. Gua nggak tahu ini pulangnya gimana. Sambil teriak-teriak, Bang. Sekitaran Juhur atau jam 1-an lah, sekitaran jam, emang masih siang sih, bener-bener terang lah gitulah. 1 jam, singkat cerita, nyampe lah. Tek, weh. Gua dijemput sama 4 orang. Sama 4 orang, 2-nya yang satu yang punya open trip, yang satu si Abah itu temen gua. Teriak, nyamperin lah itu yang tektok, yang 2 orang. 2 orang itu. Iya, tektok, nyampe lah. Dia ngomong kayak gini, Bang. Kok lu bisa sih sampai sini? Gua juga ngejemput lu ini buka trek yang bener-bener limbah banget ini. Kata dia, jangan berisik. Pokoknya gimana caranya kita keluar dari sini nih? Udah mulai gimana sih, panik. Iya. Ya udah, gua bantuin si Marlina dulu untuk bangun karena si Marlina nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, bener-bener nyeker. Udah, si Marlina dikasih sepatu dulu lah. Gua bisikin ini, Iya. Mar, kita gimana caranya kita keluar? Paksain, kata gua teh. Kita harus keluar dari sini nih. Paksain. Ya udah, paksain dia bangun. Kemana ini Bang nih treknya nih? Udah, kita kesini aja. Nah ternyata dari tebing itu bukan naik ke tebing tapi melipir ke kanan. Untung gua nggak ngikutin si Sanoy yang udah ada di atas. Kalau gua ngikutin si Sanoy, entah gua bisa ada di sini atau enggak lah, itu mah nggak tahu lah. Udah gua ngikutin, udah kita melipir ke kanan terus sampai ke pertigaan kedua itu, Bang, yang pas gua belok ke kanan ada tali rapia biru. Ternyata itu pohon sama tali rapianya biru itu ada di pertigaannya, bukan di belok yang ke kanan itu. Oh, bisa pindah gitu. Mungkin nggak tahu gua salah lihat atau gimana. Ya gua mau berpikir positif, mungkin ada 2 lah tali rapia biru gitu. Tapi anehnya pohonnya sama. Pohonnya sama, tali rapianya sama juga biru. Iya. Bah, sia kadi jeung saha? Keur sia ngajemput aing jeung saha? Ngejemput gua itu sama siapa? Iya. Wah, sama si Babay. Nah, Jadi gimana ya Bang? Di situ kan si gendut kan turun tuh. Gue nanya sama si gendut, "Dut, yang sama cewek satu kemana?" "Ada di jurang." Gue lagi nyebat. Langsung lari gue. Lari terus gue teriakin, masih ada nih nyangut. Gue lihat ke belakang, ada si Urip sama si Abah. Gue lari lagi, terus gue teriakin masih ada. Gue sampai di pohon yang gue pipis di situ. Terus gue jatuh di situ, Bang. Terus nggak lama tuh Urip datang, nyamperin Dendi. Terus gue disuruh diem di situ. Karena kan gue nggak pakai sendal, nyeker. Terus ada tuh dia. Terus gak lama bapak gue di atas. Gimana sih? Gini. ngupain. Iya. Terus sambil ngedadah dia apa? Dadah. Iya. Almarhum bokap. Iya. Terus di situ gue mulai beda. Dari telinga kanan kiri ada yang niup. Di situ gue nggak tahu apa. Niup gitu. Iya.
Sampai situ lu nggak sadar. Enggak, bener-bener nggak sadar. Terus pas dia nggak sadar gimana, apa yang dia? Nah, jadi pas gua turun, gua tanya dong sama si Abah, si Babai kemana ini? Gua ketemu kok dia nggak ada. Udah, gua turun bawa si Marlina. Gimana sih? Udah bener-bener capek, dia juga udah bener-bener gimana. Soalnya gua nyasar itu kurang lebih hampir 2 jam lah, 2 jam lebih lah. Gua turunnya 1 jam, gua naik sampai mentok lagi itu jalan. Gua turun mentok, balik lagi mentok juga itu jalan. Iya. Udah gua ketemuin, gua belok kiri itu jalan yang bener. Tek, si Babai kemana si Babai? Gua duluan sama orang tek. Jarak 500 meter, si Babai kelihatan bang. Si Babai kelihatan. Iya kelihatan. Bye, gua sautin dong, bye. Dia gak nyaut. Mukanya bener-bener pucet. Dia bawa trekking pole sambil jalannya bungkuk. Duk bungkuk. Wah, ada yang gak beres nih, kata gua teh. Bah, tenang. Terus Babai itu ayat tuh. Tunggu dia sampai nyamperin kita. Untungnya dia nyamperin. Kalau nggak nyamperin, wah, gua bingung juga itu bang. Tapi lu sadar, Bay? Kagak bang. Oh, lu nggak sadar waktu itu? Apa sih yang gue inget, trekking pole sama gue lempar ambil itu doang. Oh, terus yang jalan itu lu nggak sadar? Kagak bang. Itu untungnya dia nyamperin kita. Sambil trekking pole, dia loncat sekitaran 5 meter, dia loncat. Trekking pole nancep ke tanah, tek, sambil dia bungkuk. Iya. Gua merinding bang kalau cerita kayak gini. Gua lihat tuh dia jalannya sambil bungkuk, dia loncat sekitaran 5 meter, cek, sambil cepat banget gitu bang, tok. Muka udah pucet banget dia lah. Kata gua teh, wah tenang bah, tenang. Disautin, dia diem terus, nyampe lah dia ke kita. Tit. Bye, gua tepuk-tepukin si Babai itu. Gua tepuk-tepukin, bye, sadar. Astagfirullahaladzim, istighfar. Diem di situ terus sampai di gini gimana sih orang supaya bisa sadar gitu bang lah. Ya, udah gitu, udah disadarin gitu, ternyata jatuh dia, nangis. Si Babai itu nangis terus sampai dipegangin. Wah, itu mah. Ini kenapa ini nangis nih? Gua belum sempat buka omongan lah kenapa dia nangis, belum kepo banget itu kenapa dia nangis. Udah gitu dipegangin, gua bacain ayat kursi dari kupingnya, gua tiup kupingnya, tek, alhamdulillah dong dia sadar, pingsan. Gimana sih bang? Bawa orang pingsan gitu dari atas ke bawah, wah. Ditambah treknya, emang bener-bener, wah gila lah. Udah bawa orang pingsan kayak gitu, ya udah kita bawa nih, gimana caranya kita nyampe ke Leuweung Awi, tempat ngecamp kita, tenda gitu. Udah, si Marlina udah ngajak gua, hayu bang, duluan bang, gua takut. Dia udah, si Marlina itu udah takut ngelihat dia. Hayu bang. Gua duluan, ya udah, gua bareng dong, sekitaran berarti yang 2 antek-tok itu dia ngelanjutin ke atas. Yang dia nyamperin gua itu. Iya, dia lanjut ke atas. Ya udah bang, makasih ya, katanya. Ya udah, gua lanjut ya. Udah lanjut gitu, gua turun. Si Babai udah dalam keadaan pingsan, masih pingsan. Gua tandu pakai ginilah, diginiin 2 orang. Sekitar 15 menit gua turun, sadar dia. Bye, sadar. Gua aing saha. Si Dendi, oke. Gue sadar dong, namanya orang sadar pasti tau lah nama gue gitulah. Gue ngetesnya kayak gitu bang, orang sadar atau enggaknya. Aing saha artinya siapa saya? Ya, siapa saya gitu. Nanya ke Babai, siapa saya? Gitu. Dendi, oke, udah gue turun. Gue jadi turunnya si Babai, si Marlina, si Urip, si Abah. Gue jadi berlima. Itu si Sanoy itu gue suruh turun. Yang pertama dia bikin nyasar gue. Dia suruh turun sama gue cari bantuan ke bawah. Karena si Babai udah kondisi kayak gini, udah benar-benar pingsan lah. Gue butuh bantuan. Udah dia turun tuh si Sanoy mah udah sampai ke Leuweung Awi. Gue bawa si Babai dalam keadaan pingsan.
nggak lama dia sadar. Udah sadar, gue jalan dong berlima, gue bantulah si babai gimana caranya, mau entah itu diseret, mau entah itu di gimana caranya kita sampai ke Leuweung Awi. Udah gitu si babai sadar, terus kita jalan berlima, terus kita jalan sekitaran 15 menit, tek, si Marlina jatuh bang. Jatuh, nangis lagi dia. Wah, gue udah mulai, wah ini pindah apa kata gue lah. Mulai itu gue di situ ada pikiran, ini nangis, kenapa? Apakah pendaki salak yang hilang? Ya tahu sendiri lah bang lah. Kalau salak itu kan banyak yang hilang. Iya bener. Iya bener, sampai sekarang juga adalah. Udah si Marlina jatuh, tek, gue nangis lagi dong dia. Wah, gue bingung dong. Nangis terus, kejar, wah ngamuk kayak gitu. Udah, gue dengan cara si baba yang tadi, gue bacain ayat kursi dari kupingnya, gue tiup kupingnya, cus, tek, udah gitu, pingsan. Kata gue, anjir, ini baru aja si baba udah sadar tadi pingsannya. Si Marlina yang pingsan. Udah, gue bawa si Marlina pingsan sama 2 orang itu. Ayo bah, bantuin gue bah. Dibawa si Marlina, udah turun. Si babai, baik, istighfar, sadar. Astagfirullahaladzim dia. Ternyata itu manipulasi. Si babai itu nggak sadar, mukanya masih pucat, tapi masih bisa istighfar dia. Oh, berarti si babai ini masih dalam kondisi masih kurang sadar lah istilahnya, manipulasi dia itu. Oh, si makhluknya itu. Iya, bingung itu gue teh. Udah gitu, istighfar si Marlina dalam keadaan pingsan, gue bawa lagi 2 orang. Treknya bener-bener terjal banget, ditambah malamnya hujan. Udah trek bener-bener licin banget lah. Gua sampai bawa dia itu sampai jatuh beberapa kali, udah di kubangan lumpur lah gua jatuh, udah bener-bener celana, sepatu udah kayak apaan gua lah kotornya. Tek, si Marlina sadar. Mar sadar. Ya, gua sadar katanya. Udah, istighfar. Si Marlina sadar, kita jalan sekitaran 5 menit, si babai jatuh lagi. Nangis lagi. Astagfirullah kata gua teh. Gua melakukan hal yang sama yang kayak tadi. Bacain ayat kursi dari kupingnya sambil dipegangin. Berarti itu totalnya si Marlina sama si Baba itu 3 kali kemasukannya. Gantian terus, Bang. Gantian terus. Sadar, Marlina masuk. Iya, Marlina sadar, dia masuk. Nah, udah gitu si Babai kemasukan lagi, gua ngelakukan hal yang sama, bacain ayat kursi lagi, sadar lagi, gua jalan lagi ke bawah sampai ke Leuweung Awi. Sebelum Leuweung Awi itu Bang tuh masih jauh lah, sekitaran berapa jam lagi, entah gak tahu gua lupa lagi. Udah gitu si Babai sadar, dia udah bener-bener sadar. Udah kita jalan lah berlima lagi. Si Marlina jatuh lagi, nangis lagi. Kata gua, aduh ini gimana ini? Gua melakukan hal yang sama lagi. Udah si Marlina sadar, masuk lagi ke si Babai. Iya, sampai 3 kali tuh. Saya inget gua. Gimana caranya? Sebisa-bisa gua lah Bang lah. Gimana caranya ini? Sadar. Udah sadar. Udah dia pingsan, terus gua tandu lagi. Udah sadar. Terus lagi kita jalan berlima, masuk lagi sama si Marlina. Jatuh lagi dia. Si Marlina masuk lagi. Iya, nangis lagi. Ya Allah, kata gua teh. Ini kenapa ini kita susah amat nyampe ke Leuweung Awi, tempat camping itu bener-bener susah, bener-bener setengah mati lah. Bawa orang yang 2 orang itu, bawa orang 2 pingsan sadar, masuk keluar. Udah si Marlina, gua melakukan hal yang sama lagi, bacain ayat kursi lagi dari kupingnya, dia pingsan lagi, gua tanduk lagi. Nah itu si Abah inisiatif.
ini kita harus pisah nih. Si Marlina sama si Babai ini kita harus dipisahin. Jangan disatuin. Kalau disatuin tetep terus kayak gitu. Ya udah, gua bawa si Babai. Dia udah mulai sadar tapi pikirannya sama tatapannya kosong lah. Gimana sih bang? Orang tatapannya kosong itu bener-bener gini terus. Udah bener-bener muka dia pucet. Turunlah gua tar. Si Marlina, ya udah, gua kata si Abah teh, ya udah, lu duluan Den, bawa si Babai, gua bawa si Marlina katanya. Ya udah, oke. Gua duluan, gua bertiga, gua, si Babai sama si Urip, bertiga itu, tek, dia jatuh lagi, dia nangis lagi, kemasukan. Gua di situ dong. Ini kenapa? Apakah ini dia kenapa kok nangis terus? Apakah pendaki-pendaki yang pengen gimana pengen cerita atau gitu? Nah di situ gua buka obrolan sedikit, gua mencoba berinteraksi lah sama sosok makhluk itu. Iya, ya, sebisa-bisa gua lah bang lah. Bismillahirrahmanirrahim kata gua teh. Gua pengen tahu nih, ini nangis terus kenapa? Udah, gua sambil peluk si Babainya, tek. Hei kata gua teh, kenapa nangis terus? Kunaon ceurik wae kata gua teh. Kenapa nangis terus? Cerita tuh kata gua teh. Jangan nangis terus. Pan saya sama temen-temen nggak tahu pengennya apa. Ini nangis terus. Ini siapa?